Oke, selamat siang sahabat Femina. Mohon maaf dengan koneksinya tadi. Oke, Arte Backshop sudah join. Saya akan kembali. Oke. Nah, selamat siang sahabat Femina. Jumpa lagi di Femina Live Ramadan. Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, tetap menjalankan protokol kesehatan dimanapun kita berada ya. Tetap memakai masker, mencuci tangan dimanapun kita berada. Ya, jangan lupa tuh, jangan selalu lengah ya. Dan juga menghindari kerumunan dan menjaga jarak. Oke, saya Tria Nur Agustina, jurnalis Boga Femina yang akan memandu acara kita hari ini. Selama 60 menit kita akan belajar bikin cake yang bisa dijadikan ide untuk lebaran bagi teman-teman yang mau baking di rumah ya. Kita akan punya narasumber dari Arte Backshop. Sudah ada Jessica dan juga Angel yang berada di dapur mereka yang akan langsung sharing kepada kita step by step cara membuat cendol cake. Oke, nah ini terinspirasi dari jajanan es cendol ya. Teman-teman tadi sudah stay tune di awal, kita gabung kembali ya. Kita akan kembali mengundang Arte Backshop ya. Kita akan lakukan sekarang ya teman-teman. Pokoknya nggak ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komen. Ini pokoknya sesinya menarik banget karena mereka akan membuat cake yang sangat unik. Jadi mereka terkenal untuk punya dessert yang tidak menggunakan dairy dan juga tidak menggunakan susu, tidak menggunakan dairy, tidak menggunakan telur, dan juga most kebanyakan produk mereka juga gluten free. Jadi teman-teman yang punya pantangan makan, punya pantangan bahan tapi tetap pengen makan dessert yang enak, nah di sini sesinya untuk kamu belajar. Oke? Kita bakal tanya ke mereka sama Arte Backshop gimana sih cara mereka bikin cake yang tetap kelihatan enak. Nah, nggak cuma kelihatan enak, tapi ketika dimakan dinikmati juga nggak kalah gitu sama cake-cake lain. So, bagi teman-teman yang vegan, yang anti gluten, yang nggak bisa makan gluten, tapi tetap pengen dessert yang enak, Femina akan sudah menghadirkan narasumber yang pas ya. Arte Backshop saya akan undang ya. Teman-teman yang punya pertanyaan di kolom komen, silakan ditulis, akan nanti dicatat oleh produser kita. Oke, saya akan cek Arte Backshop dan acara ini akan kita tayangkan di IGTV. Jadi teman-teman atau ada teman-teman lain yang punya pantangan pengen tetap makan enak tapi pengen tahu cara bikin cake yang aman mereka konsumsi, bisa banget untuk menonton ulang IGTV ini. Hai Arte Backshop. Halo. Oke, maaf ya tadi kita melakukan koneksi ulang ya karena ini ada kesalahan teknis. Teman-teman, kita mengulang dari awal kembali ya. Oke. Gimana keadaannya, kondisinya sehat-sehat semua kalian di dapur sana? Sehat. Oke. Nah, udah siap dong bakal ngajarin sahabat Femina cara bikin cendol cake kalian ya, yang bisa dijadikan ide untuk lebaran, teman-teman yang lagi di rumah aja dan pengen menguasai satu lagi resep cake. Nah, hari ini saatnya. Oke, Angel dan Jessica, aku mau tanya dong sebelum kita mulai demo tentang keunikan dari produk-produk kalian ya. Sebetulnya kita mau nanya dulu tentang tren cake tahun ini. Ada tren cake nggak sih? Apa sih kira-kira yang bakal atau yang belakangan selalu muncul gitu? Apakah misalnya cake yang simple atau yang mungkin rasa buah atau seperti apa sih? Kalau tren cake untuk rasa susah dibilang ya, Mbak. Cuman kalau misalnya untuk bentuk, kita ngeliat sih dari yang tahun lalu tuh kan banyak yang lebih banyak dekorasi, yang pakai edible flower atau pakai apa gitu kan. Kalau sekarang tuh lebih simple, yang kayak Korean look gitu loh, yang kayak cuma misalnya tulisan atau gambar simple, yang nggak terlalu banyak pernak-pernik. Jadi lebih ke arah simplicity dan elegan ya kalau aku bisa bilang. Yes, jadi walaupun mungkin kalau cake yang festivity gitu ya untuk kayak lebaran atau Natal mungkin biasanya memang lebih dekoratif ya, tapi sebetulnya secara overall simplicity sedang naik daun ya. Yes, benar. Oke. Nah, kalau aku tahu kan bahwa Arte Backshop ini terkenal gitu menjual cake-cake yang misalnya gluten free atau misalnya dairy free dan juga egg free. Nah, kenapa sih kalian membuat bisnis ini gitu? Kan sebetulnya kalau lebih gampang kalau kita bikin mungkinlah dari tepung terigu atau dari bahan-bahan yang sudah sangat lazim di dunia baking. Kenapa sih? Apakah kalian sendiri punya pantangan itu gitu dari pengalaman pribadi? Sebenarnya kalau dari pengalaman pribadi, iya dulu kita sempat punya pantangan. Kalau aku sendiri sempat nggak boleh makan telur sama produk-produk olahan dairy. Jadi produk dari susu sapi kayak butter, keju itu aku dulu sempat ada alergi. Nah kalau dari Angel sendiri dulu sempat nggak bisa terlalu banyak konsumsi makan gluten.
Nah, maka dari itu kita nyari cara nih, gimana ya caranya masih pengen tetap konsumsi dessert, tapi nggak menggunakan bahan-bahan yang kita ada patangannya. Nah, makanya kita mulai explore lah dari sana, cari dessert apa nih yang bisa kita bikin nggak pakai telur, nggak pakai susu, nggak pakai gluten. Dan ternyata di luar sana memang banyak gitu loh. Cuman yang mesti tetap di-tweak lagi resepnya, pakai kita punya standar tuh maunya kayak gimana. Oh, memang standarnya Arte Bakeshop tuh seperti apa? Kalau boleh tahu. Kita tuh pengen bikin dessert-dessert yang special diet tapi nggak mengurangi rasa enaknya. Karena kan kadang kalau orang dengar vegan kan kayak vegan enak nggak ya gitu. Nah kita pengennya tuh tetap memberikan cita rasa yang orang-orang lain bahkan yang nggak vegan tuh bisa tetap enjoy the cake gitu, enjoy the dessert. Dan kalau bisa nggak terlalu manis juga. Karena sayang udah vegan, udah gluten free tapi masih terlalu manis kan kayak sayang gitu loh. Kalau bisa manisnya kita kurangin juga gitu. Oke, jadi sebetulnya kan tantangan tuh ya membuat cake yang terlihat sangat sinful gitu, tapi ternyata bahan-bahannya cukup aman bagi kita semua yang punya pasangan tertentu ya. Nah, berarti uji coba kalian bikin ini dong, jelimet banget dong. Mungkin 2 kali lebih banyak daripada mereka-mereka yang berbisnis makanan reguler gitu. Gimana sih puyengnya, ribetnya gitu? Sebenarnya dibilang puyeng enggak sih, cuman emang awal-awal kita harus beribet. Kita awal-awal emang harus lebih kerja keras untuk mencari itu di mana sih nge-tweak. Ininya gimana sih, harusnya biasa nggak pakai rasionya ya. Tapi kalau udah ketemu yang perfect hitnya, langsung itu jadi lebih gampang buat kita. Jadi tinggal ngubah dikit aja gitu. Tapi emang kerja keras sih, soalnya misalnya ada resep-resep di luar nih, kita nggak bisa ngikutin sama persis gitu kan. Harus ada yang, tepungnya kalau yang segitiga atau tepung biasa harus diganti pakai tepung apa nih, mocha, tepung glutinous nih atau apa gitu. Jadi kita harus di situnya sih yang lebih kerja keras gitu. Tepung apa sih yang biasa kalian gunakan untuk menggantikan tepung terigu? Tepung Biasanya favorit kalian karena misalnya bekerjanya mirip dengan cara kerja tepung terigu. Kita pakai tepung cassava atau nggak mocaf, tepung singkong. Nah pengalaman kita sih menggunakan tepung itu dengan rasio 1:1 itu lebih bisa menggantikan posisi si tepung yang mengandung gluten itu. Cuman tetap lah kan tepung yang mengandung gluten ada glutennya. Sedangkan tepung cassava kan no gluten at all. Nah di situ kita tetap mesti cari cara nih gimana caranya biar kita bisa menggunakan si tepung cassava ini sebagai pengganti yang benar-benar match banget bisa mengikat bahan-bahan lain di kue tersebut. Gitu. Oke. Jadi sebetulnya untuk membuat dessert gitu ya, atau misalnya cake dan cookies, bisa banget dong kita pakai tepung lokal ya? Bisa. Banyak kok tepung lokal kita yang sebenarnya kan nggak gluten free, kayak misalnya tepung ketan putih, tepung beras coklat, brown rice, terus sorghum, buckwheat kan sebenarnya juga di Indonesia juga lumayan banyak ya. Itu kan sebenarnya bisa dipergunakan karena mungkin dulu orang nganggep ini biji apa sih, buat apa sih? Mereka tuh nggak ada yang kepikiran ini buat bisa jadi tepung loh, jadi ini loh. Sebenarnya lokal punya brand kayak bukan lokal sih, lokal produk di Indonesia tuh banyak yang bisa kita pakai gitu. Yes. Nah, oke. Berarti lalu tricky nggak sih biasa kalau untuk menggantikan krim gitu apa? Kan pasti kalau kita bikin cake kita butuh mousse atau mau bikin kayak krim anggle gitu, kayak mau bikin kayak flan lah gitu ya, atau misal mau bikin kayak whipped cream gitu. Kalian menggantinya pakai apa? Kalau untuk whipped cream sendiri kita pakai whipped cream yang vegetable base. Kalau nggak yang yang non dairy ya, non dairy vegetable cream ya. Yang non dairy cream itu lebih bagus dan lebih stable juga sebenarnya. Ya. Oke, sahabat ini perlu dicatat ya. Bahkan justru biasanya banyak sekali baker-baker yang menggunakan krimnya adalah non dairy karena memang dia punya lebih stabil ya, dia nggak cepat lumer gitu. Nah, kalau gitu berarti bagaimana sih mengkompensate rasanya? Karena kalau misalnya atau memang harus ada tadi kalian kan nggak bilang bahwa cake yang sehat bukan berarti harus mengorbankan rasa gitu kan? Itu yang pengen kalian ubah. Berarti untuk mengkompensasi rasa rich gitu yang mungkin berkurang gitu, apa yang kalian lakukan trik-triknya? Kalau misalnya kalian bikin
membuat cake ini lebih misalnya lebih banyak coklatnya atau lebih banyak buahnya atau bahan-bahan lainnya yang punya flavor agar menjadi flavor baru menggantikan flavor krim yang biasanya sangat rich, itu gimana? Contohnya chocolate cake gitu ya. Biasanya kan banyak yang misalnya cuma pakai cocoa powder. Kalau yang dari yang bakery biasa pakai cuma cocoa powder. Kalau kita lebih pakai oh kita pengen rich chocolate banget nih. Jadi kita pakainya langsung dark chocolate yang maksudnya high quality, yang maksudnya bagus gitu. Jadi untuk menggantikan cocoa powder kita benar-benar pakai coklat. Contohnya itu. Terus untuk kayak misalnya flavor kayak buah-buahan kita benar-benar pakai tidak pakai perasan, malah kita pakai buahnya langsung buah asli gitu. Gitu sih. Oke. Nah ya, jadi justru ya jadi memang akhirnya kita karena kalian yaitu tadi bahwa kalian punya produk signature lebih sehat, makanya kalau misalnya fruits ya real bener-bener rasa dari buah itu ya. Iya. Oke. Nah ini pertanyaan terakhir sebelum kita pergi ke demo ya, gitu. Apakah cita-cita kalian sih dengan brand ini atau dengan produk yang non dairy, tanpa telur dan gluten free itu? Apakah cita-citanya pengen dinikmati di luar segmen mereka yang vegan atau di luar segmen mereka yang punya pantangan tertentu gitu nggak sih cita-citanya atau cita-cita yang lain? Ya, kita sih pengennya cita-cita kita Arte ini bisa dinikmati sama semua market. Jadi nggak cuma yang vegan doang, tapi yang non vegan pun juga bisa punya ketertarikan nih buat coba. Oh, vegan cake itu seperti apa sih? Dan pengen mengubah mindset masyarakat juga kalau vegan cake itu tuh nggak selalu aneh rasanya, nggak selalu nggak enak rasanya. Ternyata vegan cake tuh enak loh. Ternyata gluten free cake tuh enak loh teksturnya gitu. Kedepannya sih kita pengen seperti itu dengan kreasi-kreasi kue yang bakal kita ciptakan nanti ke depannya gimana. Oke, sip lah. Itu thank you banget udah introduction-nya. Berarti kita boleh dong lihat cara step by step-nya sekarang? Boleh. Oke, nah silakan lo kalau kameranya mau diubah dulu posisinya. Oke. Jangan lupa. Sahabat Femina, mumpung selagi Arte Bakeshop lagi siap-siap posisi kameranya, jangan lupa kalau mau bertanya langsung tentang segala hal, gimana sih cara bikin cake tanpa krim, tanpa susu, tanpa mentega, tanpa telur, dan kebanyakan bahkan tanpa tepung terigu. Gimana coba? Justru mungkin bisa lebih terjangkau bagi kalian untuk belanja bahannya karena akhirnya banyak menggunakan bahan lokal. Karena mostly bahan-bahan seperti itu kan impor ya. Gitu. Bisa banget tuh udah ada yang bertanya lapis legit tanpa telur. Waduh, ini susah ya. Lapis legit itu tanpa telur. Kita tanya sama mereka. Kalau aku sih ada sanksi. Terima kasih biasa sudah bertanya. Kita akan tanyain ke mereka ya. Pokoknya ada pertanyaan baking segala macam boleh boleh silakan ditulis di kolom komen ya, akan dicatat oleh ibu produser ya. Oke. Nanti kita absen bahan dulu ya teman-teman Arte Bakeshop. Iya, bisa absen bareng-bareng. Jadi untuk bikin kue ini tuh ada 2 komponen. Cake-nya sendiri dan ada sorry teman, suaranya boleh dibesarkan? Ada jauh suaranya. Oh ya, jadi aku ulang lagi. Jadi untuk cake ini ada 2 komponen. 2 komponen itu pertama cake, lalu ada gula malaka mus yang di fold dengan cendol. Nah, untuk sekarang kita mau buat cake-nya dulu nih. Jessica boleh sebutin dulu apa aja yang dibutuhkan? Boleh banget. Nah, karena ini kuenya itu vegan dan kita masih menggunakan tepung biasa ya di sini. Jadi di sini ada tepung serbaguna, lalu ada garam, ada baking powder, lalu ada gula pasir. Nah, gula pasirnya ini kita udah convert nggak terlalu banyak pakainya karena kita nggak mau kue terlalu manis. Lalu di sini ada minyak sayur dan sebagai pengganti susu sapi di sini menggunakan susu soy milk. Dan kita bakal menggunakan pandan paste. Ya nanti di akhir semuanya udah kecampur kita tambahin pandan paste sesuai dengan tingkat kemauan kita tuh maunya segimana hijaunya. Ya nanti kita tambahin
di akhir. Oke. Kalau nggak mau pakai pandan paste juga bisa pakai endapan pandan ya, yang kayak biasa banyak yang pakai. Cuman endapan pandan kan butuh proses beberapa hari untuk digunakan. Misalnya contohnya dengan daun pandannya dengan daun suji di blender, lalu didiamkan, diendapkan. Nah, endapannya itu yang akan dipakai untuk menggantikan pandan paste. Ya, boleh. Nah, mau langsung buat aja nih kita sekarang. Kita buat sekarang ini. Oke, teman-teman sahabat Femina, nanti mungkin suaranya Arte Backshop sangat kecil ya, karena mereka sudah menjauh dari handphone, dari smartphone. Nanti kita akan tulis resepnya habis ini ya. Jadi no worries, teman-teman boleh ngelihat step-stepsnya dulu. Oke, jadi kita mulai. Oke, langsung kita mulai aja ya. Jadi pertama itu kita campurin semua bahan-bahan keringnya dulu. Di sini ada baking powder, kita campurin ke tepung terigu. Lalu ada garam juga, kita campurin juga ke tepung terigu. Lalu kita aduk, ini mau kita ayak semuanya. Kita ayak. Teman-teman, saya mencoba untuk tidak menimpali dulu ya, karena suaranya Arte Backshop lagi kecil banget. Jadi daripada suaranya double, kita nabrak malah nggak kedengeran sama sekali. Jadi kita lihat dulu step by stepnya, vokalnya, suaranya dari Arte Backshop dulu ya. Kalau aku ngomong kayak gini kedengeran Mbak Tria? Kedengeran? Oke, oh, kamu di belakang kamera ya? Iya, aku di belakang aja ya. Jadi tadi Jessica bilang semua kita pakai ada tepung terigu biasa, ada garam, baking powder. Semua dry ingredients ini dicampurkan jadi satu bowl dengan diayak dulu. Sekarang lagi diayak nih sama Jessica. Nah, sudah diayak, kita bakal campurin wet ingredients yang basah-basahnya. Ada apa aja nih? Ada oil sama ada susu. Nah, kita di sini pakai susunya soy. Nah, ibu-ibu di rumah boleh pakai susu biasa, boleh pakai almond milk. Tapi kalau kita saranin jangan yang manis. Jadi kita akan gulanya cuma dari gula pasir yang kita pakai aja. Nah, untuk sekarang kita pakai pandan essence atau pandan paste. Di sini biar untuk wanginya. Tadi aku juga udah bilang kalau misalnya nggak mau pakai pandan paste nih, katanya kurang sehat kan, itu cuma artificial gitu misalnya. Bisa juga pakai endapan pandan. Nah, endapan pandan tuh biasa dibikinnya gimana sih? Bikinnya itu dengan daun pandan, daun suji, sama air, lalu di blender. Airnya dikit aja ibu-ibu. Di blender, nah, kita didiamkan dia beberapa hari di kulkas, lalu endapannya itu yang dipakai untuk menghasilkan satu pandan paste ini. Nah, lalu kita masukkan gulanya ke bareng tepung. Lalu tinggal diaduk aja, nanti pelan-pelan cairannya semua dimasukkan ke bahan-bahan kering. Sesimpel itu, gampang banget kan, Mbak Tria? Yes. Jadi sebenarnya bikin cake vegan itu nggak sesusah yang dipikirkan, malah kayaknya kalau boleh dibilang bikin kue normal malah lebih susah, soalnya adalah yang harus di whip dulu egg white-nya, putih telurnya harus dikocok sampai triple size atau double size gitu kan. Tapi kalau vegan cake benar-benar simple. Nah, di sini kita harus bikin nih gimana supaya walaupun stepnya simple tapi rasanya tetap harus enak gitu. Nah, kalau udah diaduk semua rata, tinggal kita masukkan ke loyang. Nah, loyangnya nih nggak usah semuanya dikasih minyak. Biasanya kan ada ibu-ibu yang ngajarin dikasih minyak semua sisi-sisinya gitu kan, lalu baru dikasih baking paper. Nah, kalau kita ketemu cara nggak usah pakai minyak, jadi langsung aja baking paper di bawah. Nah, Oke. Jadi sebetulnya, nah aku kalau boleh ngulangin, jadi sebetulnya nggak perlu diolesin minyak di baking paper ya, toh gunanya baking paper itu supaya nggak lengket toh. Nah, bener banget. Jadi kan nggak usah terlalu banyak menggunakan minyak ya, jadi lebih gampang juga. Jadi cuma pakai baking paper aja. Lalu adonannya dituang aja ke loyang. Kita kali ini pakai loyang 20 x 20. Oke. Sudah dituang, nanti kita sebelum bikin semua ini harus siapin ovennya dulu ya ibu-ibu, di make sure ada di derajat 180 Celcius, lalu dipanggang selama kurang lebih 20 sampai 25 menit. Oke. 180 api atas, api bawah, api atas nyala juga.
Kalau kita sekarang pakai 185 api atas, 164 api bawah. Oh, kalian ini ya digital ya? Kita pakai yang gas sih Mbak, cuman kita pakai bisa diatur atas bawah. Iya, bisa diatur atas bawah. Kalau di rumah yang penting di 180-an aja sih sebenarnya oke. Atas bawah masih oke. Tapi kalau bisa api bawah ya, biar lebih gampang. Oke, jadi boleh saya ulangi ya. Jadi kalau misalnya teman-teman di rumah tuh pasti jarang banget yang bisa kayak Arte tuh ya. Bisa disetting suhu atas, suhu bawah. Jadi kalau kalian hanya bisa men-setting satu suhu 180 aja api atas, api bawah, tapi sebaiknya api bawah aja ya. Yes, iya api bawah aja. Bisa mateng tuh api atasnya nggak nyala kalau di rumah. Kan untuk selama 20 sampai 25 menit. Oke. Kalau di rumah nggak pakai api atas bisa mateng juga. Kalau nggak pakai apa, Mbak? Sorry. Tadi kan kamu bilang 180 kalau di rumah api bawah doang. Kalau api atasnya nggak nyala berarti bisa mateng juga. Bisa kok, bisa mateng. Oke. Nah, karena kita untuk mengirit waktu kita udah bikin ini biar sampel biar lebih cepat kita udah bikin. Yeah. Nah, hasilnya seperti ini. Oh, oke. Kita lihat ya apakah dengan mudahnya bisa keluar dari loyang ya. Iya. Ini mau kita keluarkan dari. Nah, kalau kita mau keluarkan dari loyang juga, ntar kita mau potong kuenya lebih tipis, jadi bisa di layer. Nah, untuk ngeluarinnya biasanya kita potong pinggirnya, cuman buat di ini aja, biar lebih loose. Terus tinggal dibalik deh. Teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan sudah dicatat oleh ibu produser kita ya, tenang aja. Akan kita tanyakan ke Arte di sesi Q&A ya, sabar ya, stay tune. Oke, kelupas kertas roti, nggak pakai mentega lagi, nggak pakai margarin, bisa lepas kok ya baking papernya. Nah, udah. Nah, untuk itu balik lagi. mau Nah, ada Mbak Sinta yang sudah bertanya sebentar Mbak Sinta ya. Kita lihat dulu step-nya tadi pertanyaannya ya. Mbak Sinta dari Surabaya. Kita tunggu jawaban dari Arte. Kita lihat dulu steps-nya. Nah, karena kita kan mau bikin cake-nya itu 3 layer. Jadi kita mau potong dulu nih cake-nya. Kalau di Arte kita sebenarnya ada chipnya, ada pakai cagakan. Jadi biar lebih gampang buat motongnya, biar sama layernya. Cuman kalau buat ibu-ibu di rumah bisa pakai teknik yang pakai sumpit atau mungkin pakai tusuk gigi diukur 1 cm, jadinya pas dipotong itu rata selevel. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih ya, cara mengiris cake bolu lah ya, menjadi beberapa layer. Nanti atasnya di trimming juga nggak? Iya, di trimming juga. Tapi di trimmingnya dikit banget kok Mbak Tria. Soalnya karena dia nggak terlalu ngembang ya. Bener. Kalau malah kue pakai telur biasanya kan ngembang banget ya, sampai kita harus buang banyak banget sisanya. Kalau yang vegan ini kan nggak pakai telur, jadi itu layer pertama kurang lebih ukurannya sesentian kita ambilnya. Yes, oke. Kita potong jadi 3 aja. Nah, ada juga yang biasanya nanya, kan biasanya kalau vegan cake itu kan lebih kayak dense ya, lebih padat compare to bolu-bolu.
Emang sebenarnya sih lebih padat dikit, tapi bukan padat yang sampai keras banget. Cuman nggak akan se-light kalau misalnya pakai telur. Cuman kalau misalnya kita pegang itu masih sangat soft ya, just boleh dipegang nggak? Itu masih agak soft ya. Very soft. Kenapa sih kok bisa soft padahal kan nggak pakai telur? Soalnya tadi kita pakai pengembang itu di baking powdernya. Yes, oke. Jadi softnya, empuknya sahabat Femina dari baking powdernya ya, karena tidak menggunakan lagi telur. Walau memang lembutnya berbeda, tapi tidak sebegitu padatnya kok. Dan lagi pula kalian membikinnya secara layer kan, jadi triknya mungkin triknya Arte juga nih nggak sih? Jadi kalian cenderung menggunakan bolu-bolu itu dalam lapisan yang lebih tipis. Soalnya kalau kayak whole itu kan pasti dia padat ya. Iya benar, kan pasti kalau udah padat, terus kalau biasanya kalau terlalu tinggi tuh biasanya pas kita makan krimnya jadinya nggak terlalu membantu dengan kuenya. Sedangkan kadang-kadang krim itu kan membuat lebih moist di kue. Gitu sih. Nah kalau bisa dilihat tuh trimming atasnya dikit banget, kita nggak buang terlalu banyak kue jadinya. Cuma segitu doang. Udah kayak gini tinggal kita habis ini kita buat komponen kedua yaitu mousse-nya. Oke, mousse-nya. Kita mau ngeliat nih, dia membuat mousse tanpa krim, oke? Tapi nggak masalah sih, dia pakai non dairy itu udah banyak banget dijual di pasaran. Teman-teman yang sering baking pasti paham kok di toko bahan kue banyak banget krim yang non dairy. Karena yang bisa krim subuk, yang di whip gitu ya, vegetable dikocok-kocok langsung di volume. Vegetable base biasanya lebih stable sih Mbak, jadi nggak pas kena, kan kalau Jakarta panas banget, jadi saat pengiriman pun kalau pakai vegetable lebih tahan lama. Ya, ya, betul itu keuntungannya juga. Oke, bahan-bahannya. Jadi ya memang sebetulnya seperti lebih ke apa tujuan dari cake yang pengen kita bikin sih ya gitu. Kalau pengen yang lebih stabil, bahkan banyak kok brand-brand cake yang tanpa bahan pantangan lebih memilih non dairy cream karena alasan lebih stabil itu. Jadi kembali lagi apa tujuan dari cake yang pengen kamu buat itu. Benar. Sekarang kita bikin mousse-nya nih. Mousse-nya itu komponennya cuman coconut milk, terus ada gula Jawa atau gula Malaka, ada cornstarch, ada agar, sama ada cendol. Nah, di sini kita pakai santan. Nah, jadi di sini santannya tuh bisa nggak sih pakai santan UHT atau santan kara? Bisa. Cuman santan kara itu kan lebih kental. Jadi harus didilut lagi nih pakai susu atau pakai air. Jadi lebih encer. Boleh ditunjukin komponennya segimana kentalnya santannya. Tuh. Jadi nggak terlalu kental, nggak terlalu encer. Ya. Lalu kita caranya stepnya gula malakanya dimasukkan ke santan. Lalu cornstarch atau maizena dan agarnya juga dimasukkan sekaligus bersamaan. Kenapa sih kita pakai agar nggak pakai Nutrijel? Soalnya Nutrijel itu lebih nggak kuat dibanding agar. Kalau agar lebih stable kan. Dan kenapa kita pakai agar? Soalnya kalau pakai gelatin kan gelatin nggak vegan. Iya. Lalu dicampur-campur, nanti kita panaskan di api dan ditunggu sampai agak kental. Nah, sampai terus diaduk ya? Iya. Sampai tadi agar juga nggak berbulir lagi ya? Iya. Nah, aduknya pakai balon whisk ya, jangan pakai spatula. Biar kalau pakai spatula sampai besok nggak kelar-kelar, nggak rata. Saya cek ke Bu Produser ya. Bu Produser, berapa menit lagi demonya? Nanti Bu Produser akan info ke kita. Udah jadi. Kita udah bikinin juga yang udah jadi
ibu-ibu nggak usah tunggu lama-lama. Nah, ntar kentalnya jadinya kayak gini, sekental ini. Oke. Jadi kayak puding gitu. Nah, itu kalau udah panas-panas langsung di cling wrap. Di cling wrapnya tuh sampai kena adonannya. Kenapa harus kena adonannya? Supaya tidak ada skin atau tidak ada lapisan luarnya yang bikin kayak keraknya gitu loh, Mbak. Jadi kita kasih cling wrap. Jadi teman-teman kalau jadi pokoknya di cling wrap itu harus dikenain ke bahannya ya. Jadi supaya tidak terbentuk, saya ulangi, supaya tidak terbentuk semacam lapisan kulit yang keras gitu di atasnya. Jadi tetap lembut gitu ya. Jadi ketika nanti mau dipakai konsistensinya tetap lembut. Nah, kan udah jadi tadi tuh yang puding yang mousse-nya ini. Kita bilangnya namanya pastry cream. Nah, bilangnya apa, maaf? Pastry cream kalau kita bilangnya. Oh, pastry cream. Oke. Boleh kasih lihat konsistensinya, Jess? Nah, dia tuh agak-agak kayak puding-puding gitu bentuknya. Nah, ini kita perlu kasih whipped cream atau inilah namanya vegetable creamnya harus dipakai. Jadi kita pakai krim yang udah di whip. Oh ya, jadi itu krim, vegetable cream, whipping cream yang non dairy yang sudah dikocok hingga lembut apa hingga kaku? Soft pick aja. Oke, hingga lembut ya, soft pick ya, sahabat Femina. Masukin, lalu dimasukkan. Nah, tricky nih cara nyampurnya. Harus dilihat sahabat Femina cara mencampur. Karena kadang kita nggak sabar, apalagi kalau kita rasa ya udah deh bukan buat dijual gitu ya, buat dimakan di rumah sendiri. Aku nggak sabar, aku aduk aja semua langsung. Akhirnya kempes dan akhirnya nyesel sendiri jadi nggak enak. Jadi harus sabar tuh lihat ngaduknya tuh caranya. Yang penting ngaduknya harus searah. Ngaduknya harus searah dan pakai folding teknik ya. Cuman kalau ini lebih aman sih, soalnya kan pakai vegetable cream lagi kan yang bakal lebih stable lah kalau diaduk. Yes. Nah, biar lebih gampang. Untuk mempercepat waktu juga kita pakai balon whisk aja nih. Nah, tuh kalau bisa dilihat kan biasanya kalau bikin kan kalau pakai krim biasa langsung kayak turun ya. Kalau pakai vegetable cream malah stable, malah ngembang tuh. Nah, udah semua tercampur, dimasukin cendolnya. Cendol ya boleh lah di-fold. Nah, karena udah masuk cendolnya, kita fold aja pakai spatula lagi. Sampai rata aja. Udah, komponen mousse-nya cuma gitu doang, Mbak Tia. Gampang ya? Yes. Nah, sekarang waktunya assemble semuanya. Nah, untuk assemble-nya, kita butuh loyang yang seukuran cake tadi yang kita bake bareng-bareng 20x20 juga. Nah, kalau dari kami biasanya kita kasih plastik buat di pinggir-pinggirnya itu biar nggak nempel. Biar saat dikeluarkan lebih gampang. Nah, tekniknya lagi biar layernya semua sama gitu kan. Biasanya kadang-kadang kalau dibikin di rumah suka mau cepet-cepet asal aja tuang gitu kan. Nah, kalau kita pakai teknik ditimbang semuanya, jadi setiap layer itu adil, nggak ada yang kebanyakan, nggak ada yang kedikitan, semuanya rata. Nah, untuk loyang 20x20 kita taruh mousse-nya 250 gram. Untuk layer pertama, layer kedua, dan layer ketiga. Untuk mousse-nya 250. Oke. Nah, teman-teman pasti bertanya tuh, kok malah mousse-nya duluan? Coba dijelaskan kenapa tuh. Nah, kenapa mousse-nya duluan? Soalnya kalau mousse-nya kuehnya dulu, ntar mousse yang paling atas nggak rapi. Kalau misalnya mousse-nya duluan, kan loyang kan bawahnya rata tuh, jadinya dia bakal lurus semua rapi gitu.
Yes. Nggak ada Karena nanti ya, karena nanti bakal ditangkup ya, dibalik ya. Jadi ini kita penyusunan terbalik sahabat Femina. Iya benar. Jadi ini sebetulnya itu adalah lapisan yang paling atas dulu. Oke, itu harus tuh ya, sabar banget kalau bikin dessert ya seperti ini ya, dessert cake begini harus sabar banget. Makanya nggak semua orang mau jadi pemasak pastry ya, karena harus butuh kesabaran. Ini berapa lapis, setiap lapis harus disusun hati-hati, dan kita harus lihat nih kira-kira udah lurus nggak ya. Udah lurus baru udah ditangkup bolunya. Benar. Nah, udah deh layer kedua yaitu rotinya. Nah, itu roti udah jadi. Mungkin belum nih, baru masak. Ini kalau aku lagi lihat di screen, ini seperti tanganku loh yang lagi masak. Oh ya? Bener sih, Mbak. Karena bajunya sama hitam. Masukin lagi musuh Kan? Nah, masukin lagi. Terus di layer lagi dengan musnya. Tanganku yang lagi masak. Iya, bener. Pas banget lagi. Dipas-pasin dikit, Mbak. besar dikit mungkin. Nah, ini tinggal di layer lagi nih. 250 gram mus lagi. Aduh, aku salah baju nih, beneran kayak aku lagi bikin loh ini. Tapi mukanya tenang. Tapi tangannya lagi tenang. Kayaknya nggak pusing gitu ya. Kita lagi bikin. Padahal tangannya ini, kita nggak bikin. Sorry, aku deketin biar lebih jelas. Ya, sahabat Femina yang mau bertanya silakan tulis di kolom komen, sudah dicatat oleh Ibu Produser. Butuh kesabaran ya. Biasanya kalau kita bikin, kadang kalau kita bikin American cake gitu kan ya, udah langsung tuang aja, sekali panggang selesai. Atau misalnya kalau bikin American cake tuh sekali panggang habis jadi tinggal di slice aja 2 atau 3 kali, udah gitu ngasih krimnya tuh frostingnya lebih gampang. Kalau modelan seperti ini nih, dessert yang delicate begini nih susah banget, yang layer-layer ini harus sabar. Bener Mbak Tria, harus hati-hati, harus bener-bener konsen gitu, jangan sambil ngejar-ngejar anak, sambil nonton gosip gitu kan. Ntar ikut kesel kuenya nggak jadi lagi kan. Nah, apalagi kalau layer cake kayak gini kan kalau miring kelihatannya nggak bagus banget ya kan? Iya, benar. Soalnya kan kita mau ntar kalau udah jadi pinggirnya kita potong, jadi tuh setiap layer kelihatan. Nah, jadi penting banget teman-teman. Apalagi ini kan krimnya itu kan rada nggak terlalu cair ya. Nah, itu lebih susah tuh. Gimana ya cara ngeratainnya? Kalau misalnya dia konsistensi lebih cair, dia bisa langsung lebih rata gitu. Benar. Kalau ini kan sulit ya. Kenapa sih ngomong-ngomong kalian bikin cake ini inspirasi memang dari es cendol gitu? Ya dong. Bener. Dari es cendol. Gimana ya bikin kan waktu itu trennya banyak kan yang minuman Indonesia dijadiin cake. Ada es teler, ada es apa gitu kan. Terus kita kepikiran, coba deh es cendol. Emang lagi pengen banget minum es cendol gitu. Terus jadi deh beneran. Oh iya. Nah, aku mau ngasih beberapa pertanyaan sekarang, nggak apa-apa ya. Ada yang bertanya nih, punya Boleh? rencana bikin premix gluten free nggak? Udah ada kalau premix gluten free kita. Kita ada yang chocolate cake sama ada pancake and waffle. Jadi premix kita tuh bisa di gluten free dan juga vegan. Aku tunjukin ada juga. Berapa harganya satu? Karena ini pasti kalau wanita-wanita selalu bertanya ya. Pengen tahu harganya kalau kayak yang premix kayak pancake sama chocolate cake itu berapa? Kalau chocolate cake-nya itu dan pancake waffle-nya di harga 40 untuk 250 gram. Nah, itu bisa jadi banyak tuh. Yang untuk pancake itu biasanya kalau aku pakai bisa kurang lebih buat 3-4 kali makan kalau untuk sendiri.
Nah, itu ya. Di kayak di e-commerce gitu ada nggak? Di Tokopedia kalian udah jualan kayak di atau Shopee Ada, gitu? Tokopedia ada di Arte Bake Shop. Oke. Ya, karena Nah, ini kalau aku pasti kalau perempuan maunya praktis gitu ya. ya. Nah, oke. Tadi Lanjut. aku mau bilang aja, ini kan didinginin. Iya, didinginin, tapi ini layer cake terakhir kita press supaya make sure semuanya tuh rata dan nempel. Nah, habis ini kita diemin nih di kulkas dan atau freezer. Kalau freezer kalau mau cepat, kalau kulkas bisa semalaman. Kalau di freezer paling 3 sampai 4 jam aja cukup. Nah, kita juga udah bikin yang jadi. Tadi beresin dulu mejanya. Mungkin ada tanya lagi Mbak Tria? Kalau misalnya kita mau menggantikan santannya dengan susu, rasionya sama aja? Sama aja. Karena tadi santannya juga kita sebenarnya kan kasih air lagi supaya konsistensinya mirip-mirip susu gitu. Oke. Kalau ada yang nanya kalau pakai tepung gluten free harus pakai santan gam nggak? Gam sebenarnya cuman buat pengikat sih. Cuman pakainya juga cuman paling 0,5% dari total tepung. Cuma 1-2 gram aja. Oke, itu ya. Oke, sip. Sekarang wow, Nah, ini yang udah jadi ya. nih. Magic. Iya. Jadi kita cuma balik aja loyangnya. Kan pinggirnya udah dikasih kemarin plastik itu kan, jadinya pas dipoin lebih gampang. Ya. Nah, sekarang kita buat biar lebih cantik, pinggirnya kita trimming, kita potong dikit supaya layer-layernya kelihatan. Oke. Nah, kalau kemarin decide untuk di freeze naruhnya, boleh ditunggu dulu di suhu ruangan sebentar sampai agak cair dikit lah, bukan cair sih, agak lembek, jadi pas di trimmingnya lebih gampang. Nah, ini favorit aku nih yang pinggir-pinggirnya. Bukan cake-nya, pinggir-pinggirnya lebih enak menurut aku. Nah, sambil Jessica motong, mungkin ada pertanyaan lagi Mbak Tria? Iya, kalau tanpa telur tuh sebetulnya kalau tanpa telur seberapa banyak dari Nana Atining Mas, seberapa banyak baking powder yang harus dipakai? Nah, agak lebih banyak karena kan kita butuh yang pengembangnya ya. Tadi itu kita pakai kurang lebih 20 gram ya. 20 gram untuk 250 gram. Untuk 250 gram tepung kita pakai 20 gram. Alright. Oke, kalau misalnya di resep cake biasa gitu ya, misalnya kalau pakai tepung terigu, let's say baking powdernya berapa banyak? Kalau resep biasa, kalau kayak jumlah tepung yang seperti tadi? Paling 5 sampai 6 gram. Kita berarti kurang lebih dikali 4 ya. Oke. Nah, ya kita masih punya 10 menit lagi sebelum kita bye-bye. Ada pertanyaan juga dari Surabaya, dia bertanya, Mbak Sinta dari Surabaya, karena dia tanpa telur, karena kan kalau telur kan biasanya kita kalau pakai buat cake kita kocok dulu ya, dan dia memberikan volume sehingga cake-nya jadi ngembang, lembut, fluffy gitu. Berarti memang kalau cake tanpa telur itu biasanya memang lebih padat ya? Sebenarnya yang cake yang resep ini dibilang padat banget juga enggak. Dia masih moist dan masih spongy kalau aku bilang. Tapi emang kalau dibandingkan kayak pakai telur yang putih telurnya dikocok itu bakal lebih soft yang pakai telur sih, benar. Cuman kalau untuk ini sih kurang lebih sama sih Mbak Tria, nggak begitu berasa. Apalagi kalau udah dicampurkan dengan mousse-nya. Nah, tuh. Jadi teman-teman, pokoknya kalau mau bikin, it's okay. Tetap kok sama-sama yummy rasanya, karena saya juga pernah coba gitu. Sama. Kalian pernah, ini pertanyaan dari aku, pernah bikin kayak blind test nggak sih? Jadi misalnya ngasih ke orang gitu, tapi nggak bilang kalau itu nggak pakai telur, nggak pakai susu.
Mereka tetap suka nggak? Atau mereka bisa tahu nggak bedanya? Sering, Gitu? itu yang kita selalu lakukan sih sebenarnya. Kayak contohnya seperti kemarin pas kita bazar di Kumulo, kita sebenarnya kan bagi-bagiin sampel dan kita kayak nggak ngasih tahu nih kalau kita sebenarnya vegan dan gluten free, dan mereka pas kita kasih tahu mereka cukup shock sih, dan mereka bilang, "Hah, ini beneran vegan?" gitu. Dan mostly customer kita juga bilang seperti biasanya itu. Kan kalau cake-cake yang sehat itu kan tampilannya lebih konservatif gitu. Tapi kalau kalian kan playful gitu ya bentuknya gitu, dekornya, jadi orang nggak nyangka ya. Iya, Kira benar. kayak cake yang biasa di cake shop. Dan mungkin karena keluarga juga sih Mbak, kan keluarga juga nggak semuanya vegan dan gluten free. Jadi tantangan bagi kita juga nih, gimana sih biar mereka juga mau makan gitu. Sekarang tinggal udah beres deh semuanya. Tinggal di dekor aja. Nah, dekornya pakai boleh dideketin lagi nggak cake-nya ke kamera? Boleh. Oke. Nah, boleh dideketin lagi ya. Nah, oke, ya silakan didekor. Nah, ini tinggal didekor banget layernya. Dekornya pakai apa sih? Kita cuma pakai krim. Kalau untuk lebaran tahun ini kalian bikin apa untuk lebaran tahun ini? Tahun ini kita specialize di gula Malaka dan kurma. Jadi kita bikin kue kurma. Kue kurmanya ini nggak pakai gula lagi, jadi manisnya cuma dari kurma aja. Jadi lebih sehat juga. Lalu kita ada gula Malaka cookies. Gula Malaka cookies. Iya. Dan kita ada special juga. Special kita ini kan pakai cendol. Kalau kita kemarin lebih ke arah inspired dari pisang hijau. Jadi kita bikin entreme atau kue mousse. Lalu kita glaze pakai warna hijau. Jadi kayak pisang hijau gitu. Jadi deh ini cake-nya. Oke. Ada yang bertanya resepnya akan di-share? Iya, abis ini si Angel dan Jessica udah janji akan nge-share ke Femina resepnya ya. Akan kita tampilkan di femina.co.id ya, dan juga di IGTV ini. Ya, sudah jadi, kita boleh dong tepuk tangan. Sahabat Femina, terima kasih yang sudah stay tune. Nah, yang resep akan di-share ketinggalan, nggak apa-apa, tenang aja, akan di-share abis ini. Nah, dia nanya tuh merek baking. Mbak Sinta bertanya lagi, merek baking powdernya boleh di-share nggak? Kita pakai Hercules. Oke, Hercules ya, pokoknya banyak juga ditemuin di supermarket biasa juga sudah banyak kok ya. Oke. Nah, thank you banget. Nah iya, kalau misalnya ini umur simpannya berapa lama ya? Karena kan dia pakai santan ya, biasanya lebih pendek daripada krim usianya. Untuk kurang lebihnya 3-5 hari. Karena kan kita pakai santannya, kalau pakai santan UHT lebih lama lagi, dan sebenarnya kan santannya sudah dalam proses pemasakan juga kan, dan kita nge-store-nya di kulkas. Jadi 3-5 hari sih Mbak Tria. Oke. Ada yang nanya, Mbak Teti Kurniawan, hai Mbak Teti Kurniawan, dia nanya cendol cake tahan di suhu ruangan nggak? Dan berapa jam kalau harus di suhu ruangan maksimum? Nah ini yang contohnya di depan ini dari freezer, dari jam 9 udah dikeluarin, berarti sampai sekarang masih 4-5 jam masih bisa sih Mbak Tri. Masih dingin ya? Masih dingin dan masih agak keras. Oke, jadi pokoknya kalau untuk di rumah penyimpanan sehari-hari di kulkas aja nggak apa-apa ya. Kalau kita mau makan let's say kayak 5 hari maksimum cukup ya? Cukup. Oke, kalaupun kita mau masukin ke freezer, didiamin dulu sampai rada melunak ya? Iya, benar. Nice, oke, sip lah. Lalu kalau misalnya kalau teman-teman punya bisnis sejenis, mereka lagi mau bikin cake, nih misalnya let's say mereka mau bikin cake ini di rumah dan mereka mau kirim ke kerabatnya. Cara mengemas yang aman sampai tujuan tuh gimana? Nggak sih, ada tipsnya? Nah, tipsnya kalau dari kita, cake-nya itu ke tatakan kue dikasih krim lagi, atau
kalau mau lebih aman pakai dark chocolate gitu, dilelehin, ditempel. Jadinya tuh gak gerak-gerak. Oh, betul. Ya, Terus ya. udah gitu untuk pas dimasukin boxnya nih, kan sering banget dalam pengiriman tuh ada yang kegonceng, apa yang kayak kegoncal-goncal gitu. Nah, kita biasanya di bawah tatakan kuenya kita kasih tape solatip gitu, tempel. Dan kalau sebelum pengiriman, kalau bisa di-chillerin dulu biar semuanya ngeset, make sure nggak ada yang melunak terlalu atau leleh. Oke. Pokoknya tadi kuncinya kalau kalian butuh selotip atau butuh lem, apapun yang gerak-gerak, pakai aja coklat ya, dilelehkan, nanti ketika dia mengeras dia akan menjadi seperti lem yang enak. Ya Makan benar, nggak bisa apa-apa. dimakan. Oke. Nah, sebetulnya sebelum kita menutup acara ini ada pertanyaan terakhir dari aku. Apa sih yang bisa bikin fail di resep ini? Nah, resep ini bisa fail nggak? Apa yang bisa bikin fail? Yes. Bisa bikin fail apa nih resepnya? Oke. Nah, sahabat Femina, mungkin tadi ada kesalahan teknis pada sinyalnya Art the Backshop. Nah, pokoknya teman-teman yang mau menyaksikan kembali, mau belajar kembali cara membuat cendol cake yang seperti tadi, silakan ditonton IGTV yang akan hadir di Femina Magazine langsung ya. Dan untuk resepnya, teman-teman bisa melihat di www.femina.co.id. Oke. Nah, teman-teman terima kasih sudah memberikan pertanyaan. Oke, jangan lupa untuk menonton acara ini di IGTV ya. Pokoknya resepnya akan segera hadir sebentar lagi. Temukan informasi lebih lanjut tentang semua program Femina Live Ramadan di Instagram @feminamagazine dan juga di Facebook Femina Media dan juga di Facebook grup Femina Food yes. Jangan lupa juga promo-promo semua program live kita juga hadir di website kami yaitu di www.femina.co.id ya. Sekarang masih berlangsung bulan Ramadan, kita masih di bulan Ramadan ini. Bagi teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa, ya semoga nanti lancar-lancar aja hari ini ya, dan selamat berbuka dengan mungkin yang manis-manis seperti cendol cake yang ini ya. Mungkin ada yang mau latihan langsung. Oke, bagi yang sudah kembali tadi saya mau menyampaikan, bagi yang sudah mengirimkan pertanyaan, terima kasih sekali. Oke, jangan lupa stay tune. Follow semua Femina di Instagram, di Facebook, di Twitter, dan juga di YouTube. Jangan lupa Femina juga ada Pinterest ya. Jadi di follow di situ untuk melihat inspirasi resep lainnya. Saya Tria Nur Agustina, jurnalis Boga Femina, ingin mengucapkan terima kasih. Jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun. Dan terima kasih juga kepada Art the Backshop yang mau follow Art the Backshop. Nah, mau ngeliat kreasi-kreasi cake mereka yang kalau mau buktinya terlihat yummy banget gak sih? Tapi bahan-bahannya semuanya tanpa telur, tanpa dairy ya, dan mostly gluten free. Bisa di follow di Instagram mereka di @arte.backshop. Oke, terima kasih teman-teman, sampai jumpa. Saya Triana Agustina undur diri.